Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal mun wal rusukh wa taubatan nasuh salahal jasadi wal ruh. Yang saya hormati Sahibul Bait, Bapak Guru serta keluarga, yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, Bapak Haji Mahmud, Bapak Teddy, juga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kembali kita dapat melaksanakan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita jadi ampunan segala dosa-dosa kita. Ilmu yang kita tuntut mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, diberikan sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Yang sedang kurang sehat mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanun nikah. Pasal menjelaskan arkanun nikah, rukun nikah. Mari kita lanjutkan pembahasan bab nikah. Rukun nikah, arkanun nikahi arba'atun. Rukun nikah itu ada 4. Al-awalu, yang pertama, al-ijabu wal qabul. Jadi rukun nikah ini rukun berarti yang mesti dilaksanakan di saat menikah. Yang pertama ijab qabul. Ijab dari wali, qabul dari pengantin laki-laki. Saya nikahkan dan kawinkan engkau ya dengan putri saya tuh, Pak RT tuh. Jadi wali baru. Ya, belum lama. Udah lulus, udah. Nih, ini ijab qabul tuh ka'ankah tuka kalau bahasa Arabnya, au zawaz tuka, au a'la apa, ibnati, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin seperangkat mobil engkel dibayar tunai ya. Gitu kan, langsung tuh bah, qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bimahril mazkur halan. Kalau Arabnya begitu, saya terima nikahnya dan kawinnya ya. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Tuh, itu ijab qabul. Sah, udah. Paham itu? Wa yustaratu ay alla yatula faslun bainahuma.
disyaratkan tidak panjang pemisah antara ijab dengan qabul. Jadi kalau udah dengan mas kawin dibayar tunai langsung saya terima nikahnya. Jangan bengong dulu ya. Ya, kan banyak yang pada tuh yang pada bengong. Ada nggak? Bengong dulu. Nah, itu harus apa? Harus langsung diterima. Yang kedua, wala yustaratu fihimal arabiyah, tidak disyaratkan mesti dengan bahasa Arab walau ma'a ma'rifatiha, walaupun orang yang melaksanakan ijab qabul itu tahu paham, sekalipun paham bahasa Arab tapi dia pengennya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, boleh. Lakin yustaratu, tetapi disyaratkan ayat tarajama bima huwa sharihun fitil kan lughah, tetapi disyaratkan kalau yang nggak ngerti bahasa Arab, ijab qabulnya pakai bahasa Arab. Nah, ini mesti paham yang ijab qabul itu dengan bahasa yang dia ucapkan di saat ijab qabul. Ya, misalnya orang nggak paham qabil tuh apa, ankah tuka wa zawaz tuka ibnati, saya nikahkan dan kawinkan anak saya, ya anak kandung saya Fulanah binti Fulan, ya dengan mas kawin, ya bimahri alatis sholah, ya wa isyruna giroman, dan 20 gram emas di halan, pakai bahasa Arab tapi nggak ngerti apa itu sih artinya. Nah, disyaratkan mesti paham apa yang dia ucapkan, ya jelas di dalam lughahnya, di dalam bahasanya, ya. Jadi nggak boleh saya memakai bahasa Arab kayak orang-orang, ya tapi nggak ngerti artinya, itu nggak sah, nggak boleh, ya. Udah pakai bahasa itu, paham. Itu yang pertama, rukunnya harus ada ijab dan qabul. Yang kedua, asani azzaujani, yang kedua adalah dua pasangan, laki-laki dan perempuan. Fayustaratu fil mar'ah, disyaratkan bagi perempuan khulwuha min nikahin, perempuan yang boleh dinikahin itu perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan dengan laki-laki yang lain. Belum, nggak boleh. Kalau belum cerai nggak boleh. Misalnya cerai malamnya, ya buat perempuan paginya mau nikah, nggak boleh. Nggak boleh karena mesti ada iddah. Iddah ini buat perempuan berlaku, kalau buat laki-laki nggak ada iddah. Malam bini meninggal, lakinya pagi kawin lagi, boleh? Boleh nggak? Boleh. Tuh. Kalau perempuan ada iddah, kenapa ada iddah? Di perempuan itu ada iddah, kenapa? Kok laki-laki nggak ada iddah, perempuan ada iddah? Kalau perempuan punya rahim, ya buat mensterilkan rahim perempuan dari pasangan sebelumnya itu ada waktu, ya beda-beda tergantung ditinggal mati, ada yang cerai mati, ya kan, ada yang cerai hidup, ya ada yang dalam keadaan hamil, itu beda-beda apanya, waktunya, waktu iddahnya, ya. Buat apa tujuannya? Buat mensterilkan rahim. Jangan sampai rahim yang di dalam rahim ini ada dua apa namanya? Ada sperma yang lain yang belum bersih dari sperma sebelumnya. Itu. Ntar kalau habis diceraiin dia hamil, ya. Ini hamil siapa nih? Nah, makanya ada apa? Ada iddah. Iddah itu buat apa? Di antaranya hikmahnya buat perempuan adalah buat mensterilkan rahim
dari pasangan sebelumnya. Itu bukan bayangkan, emang aturannya seperti itu perempuan tuh. Kalau laki-laki nggak ada iddah, laki-laki. Paham ya? So, jadi mesti perempuan yang dalam keadaan lajang, nggak ada dalam ikatan pernikahan. Yang selanjutnya At-tsalisu, yang ketiga al-wali, wali. Nah, wali ini siapa? Wa huwa abun, bapaknya. Yang utama tuh yang Abdul bapaknya. Bapaknya udah nggak ada. Suma abuhu, bapaknya, berarti engkongnya, kakeknya. Ya. Bapaknya udah nggak ada. Engkongnya udah nggak ada. Kemana? Ke paman, adik atau kakak dari bapak yang seibu sebapak atau yang sebapak. Jadi paman yang sebapak. Nggak boleh paman seibu, nggak boleh. Ya, yang nikahin itu paman seibu sebapak atau paman sebapak. Terus adik laki-laki atau kakak saudara laki-laki dan seibu sebapak dan sebapak. Dah yang gitu aja dah, yang anu. Kalau kesononya lagi banyak tuh. Ya. Kalau sampai nggak ada walinya udah dicari ya. Ininya udah nggak ada, semua udah saudaranya udah nggak ada, yang berhubungan dengan kewaliannya udah ada, barulah jatuh walinya itu wali hakim. Wali hakim itu siapa? Bukan ustadz. Makanya kalau ada orang pengen kawin walinya nggak ada, udah kan ente aja jadi wali, nggak mau. Karena wali hakim itu bukan siapa? Bukan tokoh agama, bukan. Wali hakim itu orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurus urusan pernikahan. Siapa? Orang kantor KUA. Itu wali hakim tuh. Ya. Jadi jangan sembarangan, nih wali udah nggak ada, udah datang aja Ustaz, walinya Ustaz, minta berapa Tad? Saya bayar nih, ya. Nggak bisa. Saya sering gitu Pak RT, ada yang begitu. Ini walinya mana? Nggak ada Tad. Walinya siapa? Ente? Nggak, saya nggak mau. Ya, karena wali hakim itu bukan saya. Wali hakim itu nggak sembarangan mengangkat wali. Wali hakim itu orang yang ditunjuk ngurusin oleh negara, ya, urusan pernikahan. Siapa dalam hal ini di Indonesia? KUA, kepala KUA itu wali hakim. Ya, begitu. Nah, ini fayuzawizani bikran aw saiban bilawatin kamazalat bikaratuha binahwi usbu'in. Maka menikahkan ini bapak ya atau engkongnya kepada apa? Anak perawan atau anak yang sudah hilang keperawanannya bukan karena hubungan badan. Dulu pakai apa tuh? Hilang keperawanannya, saib itu masuknya. Saib itu janda yang tidak dengan hubungan badan hilangnya. Jadi udah hilang selaputnya. Keperawanannya hilang. Nah. Iya bisa jadi. Binawi itu ya. Bigairi idniha, boleh menikahkan itu wali tanpa seizin anak perawan. Jadi kalau anak perawan boleh tuh walinya, Neng nikah ya sama si Bulan. Ya, sekalipun itu anak perawan nggak komentar, diem aja. Lalu si bapaknya melaksanakan akad nikah dengan siapa? Dengan suaminya. Ya, itu anak perawan boleh dinikahkan oleh bapaknya tanpa ya si perawan ini apa namanya bil ghairi idniha, tanpa minta izin dulu kepada siapa? Kepada si perawan tadi, ke anak perawan tadi. Kalau anak perawan boleh.
Ya, cuman bocah sekarang kagak bisa. Bener. Tetap matobalakum minan nisa, tetap harus ada apa? Harus ada ta'aruf, ya kenalin nih. Ada yang mau, kan ada lamaran tuh. Ya, nih si bulan. Udah gimana Bapak aja? Tuh, ada nggak yang begitu sekarang? Kagak. Ya, pada bawa sendiri ya Pak RT ya. Ya, bawa sendiri. Ya, bigger idniha. La saiban biwatin, tidak bagi janda yang hilang keperawanannya dengan hubungan badan. Illa biidniha, kalau janda itu si wali mesti minta izin ke siapa? Ke anak yang janda tadi. Neng, ini ada yang mau, ya. Misalnya janda ini nolak, ya enggak, Pak, saya enggak mau. Ya, enggak mau, udah jangan dinikahin. Enggak boleh, bahkan dikatakan kalau dinikahin janda dipaksa ya, dinikah nih janda yang udah punya pengalaman, udah balik, ya, udah balik, dipaksa menikah oleh walinya, maka pernikahannya batil, nggak sah. Ya, kalau janda nggak boleh bisa. Kalau perempuan, kalau perawan, silakan, nggak apa-apa. Sekalipun dia nggak mau, udah masukin kamar, besoknya bunting. Iya, bener nggak? Zaman dulu kan begitu. Hah? Iya. Bahaya. Iya. Itu. Jadi kalau janda nggak boleh nggak boleh dipaksa, harus seizinnya dia. Bukan janda nggak perlu wali, hati-hati, kan tempo-tempo ada nih orang janda emang nggak mesti pakai, bukan nggak mesti pakai wali. Janda itu ya tetap wajib nikah maka wali, tapi si wali nggak boleh maksa si janda itu untuk menikah dengan pilihan si wali, harus menikah dengan sesuai pilihan si janda. Ya, atau ditawarin ke si janda nih, ada yang mau gimana? Setuju nggak? Kalau dia setuju silahkan. Gitu. Kalau enggak jangan dipaksa, nggak boleh. Kalau duda nggak boleh dipaksa, udah mau amat dah budak. Semaunya dia, Ini urusannya janda, bukan duda. Itu. Susah ya, mau dirawatin aja susah. Itu. Paham itu? Jadi begitu. Ya. Banyak di sini duda ya? Banyak. Ada, nggak banyak. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atun nakahat bi ghairi idni waliha panikahuha batilun. Mana saja perempuan yang dia menikah tanpa ada izin dari walinya, maka pernikahannya batil, pernikahannya enggak sah. Ya, jadi kawin lari, nanti nyari wali di mana tempat, ya itu enggak boleh. Enggak sah itu pernikahan. Fanikahuha batilun, 2 kali Nabi bilang. Fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun, 3 kali bahkan. Fanikahuha batilun. Nggak boleh ya. Jadi wajib pakai wali. Iya. Wa qala lagi Nabi bersabda, la tazawwaja almar'atu almar'ata walal mar'ata nafsaha fa inna zaniyah hiya allati tazawwaja nafsaha. Tidak boleh perempuan kawin sama perempuan, nggak boleh tuh. Ini sekarang nih Indonesia ya, itu ngundang azab, hati-hati tuh. LGBT itu ngundang azab ya. Maka rawatin, Pak, jaga nih anak-anak kita ya, jangan sampai terkena tuh virus-virus LGBT itu ya. Itu ngundang azab tuh. Ya dulu kaum Nabi Lut aja dulu ya itu dibalikin tuh tanah. Jadi dari yang bawah ditaruh di atas, yang atas taruh di bawah. Itu hukumannya dari Allah.
undang azab ya. Itu apa? Perempuan sama perempuan. Atau walal mar'a nafsaha, dan tidak sah pernikahan ya seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Ya, nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh, harus punya wali, harus ada wali. Sekalipun janda harus ada wali, cari wali. Nggak boleh, bukan masalah janda, saya pengen nikah nih, saya janda. Ya, nggak mesti pakai wali, nggak bisa, wajib pakai wali. Itu nomor berapa tuh? 3. Jadi 1 apa Pak? Ijab qabul. 2 pasangan ya, suami calon pengantin. Yang 3 wali. Yang keempat almar'a ar-rabi'u asyahidani. Nih, perhatiin nih, saksi. Saksi ada syaratnya. Jangan asal-asalan ngambil saksi. Ngambil saksi nih orang pakai celana kolor sih saksi. Jangan. Biar apa? Biar nih saksi nih, perhatikan syaratnya. Pertama, kaunuhuma, 2 saksi itu rojulen, harus 2 orang laki-laki. Perempuan nggak boleh jadi saksi. Yang kedua hurrain, merdeka keduanya, bukan budak. Yang ketiga adilen, keduanya harus adil, bukan orang zalim. Bukan orang yang fasik, bukan orang yang pelaku dosa, yang membiasakan berbuat dosa. Yang keempat basiroin, bisa ngelihat, bukan orang buta. Lalu sami'in, orangnya nggak budek. Ini orang budek jadi angkat saksi. Saksi. Sah baik ya. Padahal ya iya. Orangnya biar selektif milih saksi. Karena ada syarat nih, sami'in, harus mendengar. Dan orang budak bikin saksi. Ya'rifani lisanal muta'aqiden. Saksi itu harus tahu lisan 2 orang yang akad. Maka saksi harus serius. Ini mah saksi main handphone jadi saksi. Bener itu ada. Saya pengen ngepret itu. Bener, tempo-tempo saya maksudnya nggak diangkat saksi. Ya itu yang diangkat saksi lagi main handphone. Orang lagi akad main handphone. Sah lah. Kalau sampai mengsahkan akad yang nggak sah, itu jadi zina tuh orang. Nah, ya, jadi harus apa? Harus tahu lisan 2 orang yang akad. Ini bahasanya bahasa apa? Bahasa Arab. Si saksi harus tahu artinya, paham. Bahasanya bahasa Indonesia, harus paham. Harus apal nih ijab qabul, teksnya kayak bagaimana yang sah. Tuh. Makanya jangan sembarangan Pak. Saksi, aduh Bapak sesepuh. Itu sesepuh sholat kagak, ya. Iya, sesepuh. Yang angkat saksi, dia mau orang tua jangan. Ya, jangan asal ngambil saksi. Karena ini syarat. Kalau syarat mesti apa? Mesti ditunaikan, mesti ada syarat. Itu. Tuh. Bahkan ghayra wa yasihu dhahiran, dan sah secara dhahir bi mustaurai adalatin idza aqada bihima ghairul hakim wa yundabu istitabuhuma, dan sunnah istitabah sebelum akad ijab qabul. Sunnah orang yang menjadi saksi itu sunnah diminta bertaubat. Kan makanya dituntun tuh sama penghulu. Sunnah baca syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, astagfirullahalazim, itu kan astagfirullah, itu istitabah namanya. Sunnah diajak, maka ikutin. Ini saksi pada bengong aja, diajak baca istighfar bengong doang.
Makanya jangan ngangkat saksi orang yang geblek. Iya udah saya saklek aja. Sebab urusannya pernikahan ini akad ijab kabul yang mesti sah. Ya rukunnya mesti apa? Mesti lengkap. Ini ayo kata penghulu, syahadat dulu, baca istighfar, diem betul saksi. Untuk apa? Ihtiyatan, untuk menjaga, ya jaga-jaga barangkali ada dosa, barangkali ada salah dari wali itu, ya maka diminta untuk membaca istighfar. Sekarang bagaimana? Wali ini saksinya orang fasik. Hati-hati nih. Apa sih orang fasik? Orang fasik ini orang yang ama udah biasa. Udah gitu aja dah, yang enteng. Fasik itu ama dosa ini enteng. Jadi nganggap udah biasa lah. Gua udah biasa begitu. Dosanya udah dianggap apa? Biasa. Sholat dia tinggal dianggap biasa, tuh fasik. Orang fasik jadi saksi. Walau taba fasik indal abdi lam yasih. Kalau orang fasik diangkat jadi saksi lalu dia mendadak diminta taubat di tempat sebelum akad, lam yasih, nggak sah. Cari saksi yang bukan orang fasik. Susah juga ya. Nggak susah, tinggal manggil orang yang paham, yang ngerti. Ya, Pak Kadir. Ya. Enggak, datang ke guru. Ya. Guru jadi saksi buat anak saya. Tuh, karena paham. Jangan saksinya sah doang. Hei, hati-hati nih. Gimana saksi sah? Padahal mah kagak dengerin itu. Iya. Main HP. Iya. Kalau sampai akadnya nggak sah lalu sama saksi disahkan, tanggung jawab tuh saksi. Besok dipinta sama Allah pertanggung jawabannya. Ya. Aku nggak pernah jadi saksi gua. Ya, udah. Ngeri juga. Cari yang paham, jangan yang kagak paham. Orang pakai kolor itu saksi. Pakai kolor doang, kemana-mana fasik tuh. Nggak bisa jaga aurat, ya, nggak bisa jaga apa, adab, fasik. Itu, ya. Jadi jangan jangan sembarangan ngangkat saksi ya. Udah, nggak apa-apa. Ya, nikahin nggak tiap hari, datang ke guru. Ya, Ustaz, tolong jadi saksi. Ya, anak saya. Begitu. Udah nggak apa-apa. Ya, daripada pernikahannya nggak sah, mending panggil orang yang paham tentang urusan akad nikah. Ya. Ini nggak bawa KTP. Jadi Allahu Akbar begitu. Kalau KTP nggak jadi ketentuan Pak, itu tadi tuh dasarnya ya bukan fasik. Jangan sembarangan ya. Mudah-mudahan sih kita insya Allah jauh dari itu ya. Amin. Yang paham. Kalau ini mah nggak tahu teksnya yang mana yang sah. Sah banget ya. Ya Allah. Ya, paham itu. Sekalipun orang fasik, di saat dia mau akad dipinta taubat, disuruh baca istighfar, lam yasih bihalan, nggak sah tuh taubatnya seketika itu, nggak sah. Begitu. Saya mau serius Pak Usni. Bagaimana buat orang yang fasik? Wah, saya mah kekeh pengen ngangkat si fasik ini jadi saksi karena dia orang berjasa misalnya. Ya. Kalau si fasik mau diangkat jadi saksi, ya, taba qoblal istibro, maka dia biar lamaan dulu. Bentar bulan saya mau nikahin anaknya saya, nanti ente saksinya. Cuman ente sekarang, dari mulai sekarang ente sholat, ente jaga aurat, ente tinggalin tuh dosa, banyak-banyakin istighfar. Karena ente mau saya angkat jadi saksi. Tuh, kalau orang yang fasik mau diangkat jadi saksi harus diistibro dulu. Istibro itu harus disterilin dulu. Ya, dia diminta diminta taubatnya, diminta biar dia lebih dekat dengan Allah, dijauhin perbuatan dosa-dosa.
Tuh baru bisa itu si fasik jadi saksi. Saksi. Begitu. Qala Rasulullah, kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin mursyidin wa syahidai adlin wa makana nikahun ala ghairi dzalik fahuwa batilun. Ya, tidak sah pernikahan illa biwaliyin, kecuali dengan wali, ya, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil. Dua saksi yang adil ini orang yang tidak zalim. Mana orang yang zalim? Orang yang bisa jadi zalim kepada orang lain atau dia zalim sama dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya dalam perbuatan dosa. Ya, wa makana nikahun ala ghairi dzalik bahwa batilun. Apabila ada pernikahan ya selain dari dua itu, dengan wali enggak ada walinya atau dengan mengangkat saksi yang enggak adil, maka batil pernikahannya, enggak sah. Paham, Pak? Wah, jadi 4 apa rukun nikah. Ini perlu dipaham, apalagi bapak-bapak ya, termasuk saya yang pada punya anak perempuan yang bakal jadi wali, ya itu biar perhatikan ya calonnya. Ya, makanya itu barusan kata Pak Teddy, anaknya di Malaysia ditatar kalau mau nikah. Iya, sebab emang nikah itu ibadah itu mesti pakai ilmu. Nah sekarang orang nikah baca syahadat aja kagak bisa. Tempo-tempo ada nggak yang begitu? Ada, ayo baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu baca syahadat belepotan kalau kata orang Rawa Kalong. Maka Pak gampang. Ya, kalau pengen tahu nih calon mantu ini sholat apa kagak, tes baca syahadat, Pak. Iya, baca syahadatnya lancar enggak? Kalau lancar berarti ini bocah sholat. Gitu aja udah. Kalau saya sholat, Pak, saya sholat. Dibaca syahadat. Baca syahadatnya belepotan. Bohong berarti. Karena syahadat itu kan dibaca di dalam sholat. Paham itu? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Balik lagi ke agamanya, nggak boleh. Misionaris itu. Misionaris. Nikahnya bagaimana itu? Nggak sah, batil langsung. Zina dia. Mau nikah, masuk Islam. Setelah nikah, balik lagi ke agamanya. Dibawalah tuh si istrinya dalam ke agamanya gitu kan. Pernikahannya batil, pernikahannya itu zina. Secara hukum kalau udah dia itu udah murtad, termasuk pernikahannya pun jadi batil. Jadi kalau seandainya itu yang menikahkan anak dari orang tuanya, bagaimana itu yang menikahkan? Yang nikahnya siapa? Orang tuanya atau orang tuanya orang Islam? Iya. Maksudnya dosa apa enggak gitu? Iya. Kalau dalam akadnya ya sah, karena si calon pengantinnya kan tadinya Islam, udah bersyahadat. Pernikahannya sah karena udah syahadat. Tapi karena dia hati-hati Pak ya. Ya, cari calon mantu nih, minimal tuh baca syahadat udah ngetesnya gampang. Kalau baca syahadatnya bener, ini bocah berarti sholat. Jangan ini orang baik-baik dia mau masuk Islam. Wah, kadang-kadang bohong, bullshit itu. Ngebul. Iya, bohong. Ngebul duduk. Jangan gampang percaya, udah. Nanti kalau itu anak nauzubillah, anaknya dibawa ke agama kafir, ke agama yang dimurtad, keluar dari Islam, tanggung jawab ke orang tuanya. Wajib dipertahankan, wajib itu diceraikan, wajib diceraikan. Udah kalau kalau mau keluar dari agamamu, si lakinya nih yang tadinya non muslim, udah sono keluar. Anak saya mau ambil.
Wajib tuh orang tua ngambil. Karena kalau dibiarin perzinahan terus berlanjut tuh, anaknya anak zina, naudzubillah. Dosanya kemana-mana tuh ya. Hati ya, ya Pak ya. Ya mudah-mudahan kita dijauhin dari itu semua. Amin ya Allah. Min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Infa'na bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una bi batina wa fatih lana. Amin. 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 Wa sallallahu bi ta'allumi tasallu bi ta'allumi tarzuqana wa Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.